Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang morfologi akar, batang, dan daun. Tiga organ tersebut disebut juga dengan organum nutrivum. Pertama, saya akan membahas tentang morfologi akar. Sistem perakaran dapat dibagi menjadi akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut atau radix adventitial. Pada akar serabut ini, akarnya berbentuk atau berukuran sama besar, dan akar serabut dapat dijumpai pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah padi dengan nama ilmiah Oryza sativa. Padi termasuk famili Poaceae. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada akar padi. Yang pertama adalah kolum atau leher akar. Selanjutnya pada kolum tumbuh akar-akar primer yang memiliki ukuran yang sama besar. Dan pada akar primer ini tumbuh rambut-rambut akar atau cabang yang disebut dengan fibrilla radicalis. Selanjutnya ini adalah ujung akar atau apex radicalis, dan pada ujung akar ini terdapat kalitra atau tudung akar. Selanjutnya adalah akar tunggang atau radix primaria. Pada jenis akar tunggang memiliki akar utama atau batang akar yang berukuran besar, dan pada akar utama tersebut tumbuh cabang-cabang akar. Akar tunggang dapat dijumpai pada tumbuhan dikotil. Contohnya seperti tumbuhan terong dengan nama ilmiah Solanum melongena dari famili Solanaceae. Bagian-bagian pada akar tanaman terong. Yang pertama adalah kolum atau leher akar. Pada kolum ini akan tumbuh akar utama atau batang akar yang disebut dengan corpus radicalis. Pada corpus radicalis akan tumbuh cabang akar yang disebut dengan radix lateralis. Pada radix lateralis ini akan muncul rambut-rambut akar atau fibrilla radicalis yang kecil. Ini adalah ujung akar atau apex radicalis, dan pada bagian yang paling ujung ini adalah kalitra. Akar tunggang dapat mengalami modifikasi bentuk yang terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama adalah fusiformis, yaitu akar tunggang bentuk tombak, contohnya seperti wortel dan lobak. Yang kedua adalah naviformis, yaitu akar tunggang bentuk gasing, contohnya seperti bengkoang dan bit. Yang ketiga adalah filiformis, yaitu akar tunggang bentuk benang, contohnya yaitu bandotan. Modifikasi bentuk tombak atau fusiformis, contohnya adalah wortel. Wortel dengan nama ilmiah Daucus carota termasuk ke dalam famili Apiaceae. Bagian-bagian pada akar wortel yang pertama adalah kolum atau leher akar. Kedua adalah corpus radicalis atau batang akar atau akar utama. Pada akar utama ini akan tumbuh cabang yang disebut dengan radix lateralis. Pada radix lateralis ini akan tumbuh lagi cabang yang disebut dengan fibrilla radicalis atau rambut akar. Ini adalah ujung akar yang disebut dengan apex radicalis. Berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan pucuk. Batang dapat dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan bentuk penampang melintangnya, yaitu yang pertama teres atau bulat. Contohnya adalah Temeda gigantea. Kedua adalah triangularis atau segitiga. Contohnya yaitu pada famili Cyperaceae. Yang ketiga adalah quadrangularis. Contohnya adalah piladang dengan nama ilmiah Plectranthus cutellarioides, termasuk dalam famili Lamiaceae. Bagian-bagian pada batang piladang. Yang pertama itu adalah nodus, itu tempat melekatnya daun pada batang. Yang kedua adalah internodus, yaitu jarak antar nodus. Yang ketiga adalah tunas. Yang keempat adalah meristem apikal yang berada di pucuk. Berdasarkan susunan daunnya, daun dapat dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Pertama, saya akan membahas tentang daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helai daun. Pada daun tunggal ini saya akan membahas tiga jenis tumbuhan yang memiliki daun tunggal. Yang pertama adalah padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, termasuk dalam famili Poaceae. Padi ini memiliki tipe daun tidak lengkap karena hanya terdapat pelepah atau upih daunnya dan helai daun atau lamina. Dan saya akan menjelaskan karakter set pada daun padi ini. Yang pertama adalah pelepah atau upih atau vagina. Yang kedua, bentuk daun atau circumscriptio-nya adalah linearis. Yang ketiga adalah tipe nervatio-nya adalah sejajar atau lurus, atau juga disebut dengan rectinervis. Tipe basis atau pangkal daun itu acutus atau runcing. Tipe apex atau ujung daun juga runcing atau acutus. Tipe margin atau tepi daunnya itu rata atau integer dan memiliki organ tambahan berupa ligula atau lidah. Yang kedua adalah daun tebu dengan nama ilmiah Saccharum officinarum, termasuk dalam famili Poaceae.
Daun tebu ini termasuk tipe daun tidak lengkap karena hanya memiliki pelepah atau vagina dan helai daun atau lamina. Saya akan menjelaskan karakter set pada daun tebu ini. Yang pertama adalah pelepah atau vagina, yang kedua bentuk atau circumscriptionnya ligulatus atau vita, yang ketiga adalah tipe nervationnya yaitu sejajar atau rectinervis, yang keempat adalah tipe basis atau pangkal daun itu rompang atau rata atau juga disebut dengan truncatus. Tipe apex atau ujung daun itu disebut runcing atau acutus. Terus tipe margin atau tepi daunnya itu rata atau integer dan memiliki organ tambahan berupa ligula atau lidah-lidah. Yang ketiga adalah daun jarak pagar dengan nama ilmiah Jatropha curcas, termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Daun jarak ini tipenya adalah daun tidak lengkap karena hanya memiliki petiola atau tangkai daun dan lamina atau helai daun. Saya akan menjelaskan karakter set pada daun jarak ini. Yang pertama adalah petiola atau tangkai daun, kedua bentuk atau circumscriptionnya yaitu peltatus atau perisai, yang ketiga adalah tipe nervationnya adalah palminervis atau menjari, yang keempat adalah tipe basis atau pangkal daunnya ini yaitu emarginatus atau berlekuk, yang kelima adalah apex atau ujung daun berbentuk runcing atau acutus, yang keenam adalah tipe marginnya berbentuk palmatilobus atau berlekuk menjari. Selanjutnya adalah daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari satu helai daun. Daun majemuk memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama petiolus communis atau ibu tangkai daun, yang kedua adalah petiolus atau tangkai anak daun, dan yang ketiga adalah foliolum atau anak daun. Berdasarkan susunan anak daunnya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip atau pinnatus, yang kedua daun majemuk menjari atau palmatus, yang ketiga adalah daun majemuk bangun kaki atau pedatus, yang keempat adalah daun majemuk campuran atau digitatopinnattus. Pada kali ini saya akan menjelaskan 2 jenis tumbuhan yang memiliki daun majemuk. Pertama adalah daun karet atau para dengan nama ilmiah Hevea brasiliensis, termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Daun para ini memiliki tipe daun yaitu daun majemuk menjari yang memiliki 3 anak daun atau yang kita sebut juga tipe trifoliolatus. Pada daun para ini memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama adalah petiolus communis atau ibu tangkai daun, yang kedua adalah tangkai anak daun atau petiolus ini, yang ketiga adalah anak daun yaitu foliolum. Kedua adalah daun tomat. Tomat memiliki nama ilmiah Solanum lycopersicum yang termasuk dalam famili Solanaceae. Daun tomat memiliki tipe daun majemuk menyirip dengan susunan anak daunnya berselang-seling, sehingga disebut juga dengan daun majemuk interrupte pinnatus. Bagian-bagian pada daun tomat ini yang pertama adalah petiolus communis atau ibu tangkai daun, yang kedua adalah petiolus atau tangkai anak daun, dan yang ketiga adalah foliolum atau anak daun.